Nah, untuk tahun ini ada untuk insentif untuk yang menengah ke atas lah istilahnya gitu. Untuk DP diturunkan sampai 0% nantinya. DP sampai 0%. Bayangin. Di totalnya itu ada 21 mobil. 21 mobil. 21 jenis mobil. Mudah-mudahan bisa nyicil. Semoga bisa Kalau nggak bisa nyicil jadi mencicil. Ya. Halo sobat Beruga, kembali lagi di podcast Beruga Mabar, berbincang ruang pajak KP Pratama Mataram Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang spesial banget nih sobat, karena ditemenin sama host yang kece abis. Nah, kemarin-kemarin kan udah ditemenin sama host yang cantik-cantik, yang manis-manis. Nah, sekarang tuh ditemenin sama host yang nggak kalah cantik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang bahagia. Nah, ditemenin sama teman ngobrol saya, yaitu seorang kepala seksi pemeriksaan di KPP Pratama Mataram Barat, Pak Eko Arianto. Nah, Pak Eko, gimana kabar? Sehat ini? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat bahagia. Sudah siap divaksin? Wah, insya Allah besok pagi ini. Siap. Saya udah siap. Sudah siap. Sudah siap olahraga? Iya, Ototnya siap kan? Yang penting makan kenyang, tidur nyenyak. Itu dia yang paling penting supaya imun tetap terjaga. Imun terjaga. Amin. Juga terjaga ya. Juga terjaga. Amin. Ya, ini nih Pak, kan kita mau bahas berita yang sedikit membuat para sober ini bahagia gitu. Bahagia kan biasanya kalau kita membahas pajak itu kan orang-orang pasti stigmanya tuh langsung yang aduh pajak, aduh bayar lagi, setor lagi, lapor lagi, ribet. Kita membahas yang menggembirakan nih kali ini. Nah, ada apa sih Pak sebenarnya? Iya, betul ya. Jadi kalau seperti kita ketahui kalau namanya pajak itu dengar itu paling punya ada dua kemungkinan. Di dunia ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak mati ya bayar pajak. Bayar pajak. Pajak itu keharusan kan ya. Iya. Jadi untuk masa-masa COVID ini alhamdulillah pemerintah kita perhatian banget sama masyarakat ya. Iya. Dikasih kesenangan terus, dikasih insentif terus. Biar imunnya naik, imunnya naik. Stamina tetap terjaga. Imannya kuat, aminnya terjaga. Jadi dari tahun kemarin sudah diberikan insentif ya untuk insentif untuk PPh pasal 21, insentif untuk pasal 25, PP 23 dan lain-lain yang untuk kalangan masyarakat menengah bawah lah istilahnya gitu ya. Nah, untuk tahun ini ada untuk insentif untuk yang menengah ke atas lah istilahnya gitu. Jadi ada PMK nomor 20 tahun 2001 tentang PPNBM atas penyerahan BKP yang tentang tergolong mewah, ya PPNBM untuk tergolong mewah atas kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah. Mendapat fasilitas ditanggung pemerintah ya Pak. Pemerintah itu artinya PPNBM-nya dibayar tapi yang bayarin pemerintah. Gila sober. Gitu. Kurang baik apa nih pemerintah? Udah mau sisi COVID, kita juga dikasih insentif gila untuk masyarakat yang kali ini menengah ke atas. Nah, kalau dia diskon PPN dan PPNBM ini kan banyak sober nih yang di rumah yang masih bingung nih, apa sih bedanya PPN sama PPNBM Pak? Ya, jadi kalau PPN yang N-nya besar, itu singkatnya kan pajak pertambahan nilai. Itu setiap ada pertambahan nilai dia kena pajak. Artinya dari sejak pertama dibikin, dijual ke grosir kena PPN, ntar dijual lagi ke distributor kena PPN lagi, dijual lagi ke pengecer kena lagi. Jadi kenanya berjenjang. Semakin panjang PPN-nya akan semakin gede kan gitu. Waduh. Nah, itu PPN N besar. PPN N-nya besar ya sobat ya. Nah, kalau yang ada yang kecil berarti N kecil. Ini N kecil. Itu PPNBM, pajak penjualan. Penjualan barang mewah. Itu penjualan barang mewah tok, itu yang dikasih yang dikenakan cuma untuk barang mewah tok. Itu sekali dikenakannya pada saat kalau dia impor ya pada saat impor. Kalau dia dibikinnya di dalam negeri ya pada saat dari pabrikan menyerahkan. Oh gitu. Cuman sekali aja gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, kasihan nanti. Ya kasihan. Pada saat pandemi gini kan sober. Nah udah ngerti nih ya bedanya PPN sama PPNBM. PPN N-nya besar, PPNBM N-nya kecil gitu sober. Nah
untuk diskon PPNBM sendiri. Nah, pasti sobat juga di rumah nih bertanya-tanya nih, "Aduh, berapa sih besaran PPNBM-nya yang dapat insentif?" Nah, gimana Pak jawabannya, Ya, Pak? jadi kan pajak itu kan nggak cuma ngambilin duit rakyat terus ya. Iya. Kan ada fungsinya ada 4. Paling nggak kan untuk budgeter, yang untuk ngambil duit itu. Yang kedua itu untuk pengaturan. Jadi mengatur tergantung keadaan ekonomi kan gitu. Yang ketiga itu untuk pemerataan penghasilan. Yang terakhir itu untuk stabilitas ekonomi ya. Nah, jadi dalam rangka Covid ini pemerintah berpikir keras kan supaya ekonomi juga maju. Jangan sampai nanti ekonominya rusak, orangnya sakit, nanti yang yang mengelola negara siapa kan gitu. Berabe. Iya. Ya, akhirnya nanti kita harus berpikir untuk supaya ekonomi jalan, masyarakat juga tambah sehat ya. Itu diberikan dalam program namanya PEN. Ya. Apa itu Pak PEN, Pak? PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi salah nasional. satunya pemulihan itu ini dengan memberikan insentif supaya ekonomi tetap jalan gitu ya. Nah, ini untuk PEN itu dianggarkan itu ada 53,9 triliun tahun 2001. Luar biasa, 53,9 triliun tuh sobar. Kalau 53,9 triliun dibeliin es cendol kira-kira bisa buat mandi kayaknya ya sobar ya. Gitu iya. Jadi untuk yang khusus untuk bermotor ini, PPNBM bermotor ini dianggarkannya 2,99 triliun. 2,99 triliun. Itu uang, Pak? Oh iya dong. Uang ya. Tapi nggak tahu cuma angka doang sih. Iya, cuma angka doang soalnya nggak kelihatan wujudnya. Di pajak itu kan kesannya kan banyak duit, ternyata iya, cuma angka doang. Nggak kelihatan. Nggak pernah kita lihat duitnya, angka doang. Itu jadi dari 2,99 triliun itu bisa di breakdown ya. Nanti pemberiannya itu untuk bulan Maret, April, Mei itu 100% PPNBM-nya bebas. Maret, April, Mei ya. Terus Juni, Juli, Agustus 3 bulan itu 50% dari PPNBM-nya. Terus yang terakhir dari September sampai Desember itu 25%. Oh, bertahap ya. Iya, betul. Makanya kalau sobat-sobar Sober ya. Sobat beruga itu kalau punya duit segera kalau beli. Jadi diskonnya 100%. Kumpulkan uang kalian untuk membeli mobil mewah. Iya. Ya, sebenarnya untuk PPNBM ini kan diberikan untuk mobil-mobil itu ya tadi Pak ya. Nah, apa aja sih syarat kendaraan yang bisa dikenakan insentif PPNBM ini? Nih pasti sobar pasti bertanya-tanya nih. Ya, jadi ada di aturan PMK 20 itu syaratnya yang pertama itu ada 2 jenis ya. Jenis pertama itu sedan atau station wagon. Yang kedua itu jenis penumpang. Penumpang di bawah 10 termasuk sopir. Nah, ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti. Jadi station wagon. Ngerti nggak? Berpenumpang 10 di bawah 10, jangan bis. Kalau bis lebih soalnya. Iya. Jadi ada 2 macam tadi, station wagon atau sedan. Kemudian yang kedua mobil berpenumpang di bawah 10 termasuk sopir. Itu dengan kriteria silindernya. Kalau tahu silinder ya? Tahu silinder. Mesin untuk penggeraknya itu sampai dengan 1500 cc. 1500. Nah, baik yang pertama maupun kedua 1500 cc. Kemudian yang kedua itu adalah dengan gardan penggerak gardan 1. Satu gardan yang kan ada kalau Jeep itu kan dua bisa kanan kiri ya kan. Kalau ini depan doang. Jadi istilahnya 4x2. 4x2 ya. Bukan 4x4. Enggak. 4x2 8 ya sober. Jangan lupa belajar matematika yang baik ya. 4x2 ada rodanya 4, yang 2 yang gerak. Dua yang gerak. Nah, itu syarat pertama adalah jenis mobil itu. Nah, syarat kedua dia punya komponen lokal minimal 70%. 70% lokal ya. Jadi pembelian lokalnya 70%. Artinya disuplai sama anak daerah Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau yang misalnya di bawah itu berarti dia komponennya masih terlalu banyak dari luar negeri nanti yang untung luar negeri dong. Iya, masa kita nguntungin luar negeri? Nguntungin negara sendiri dong. Iya, kan, kalau yang komponen di dalam negerinya 70% ke atas, di sini kan industri otomotif itu kan memperkerjakan sekitar 1.500.000 orang. Ya bisa bayangin kalau itu bisa terkatrol, bisa untuk berjalan terus, industrinya kan menyelamatkan 1.500 pekerja. Ya, mantap sekali ya Pak ya. Tuh kurang baik apa pemerintah untuk kita ini sobat di tengah pandemi diberikan insentif kebahagiaan untuk kita semua ya. Nah kalau
berbicara tentang pajak nih Pak, kan ada penyetoran, ada pelaporan, dan pasti kan sober di rumah juga pasti nanya nih, gimana sih Pak mekanisme pelaporannya gitu. Iya, jadi yang pemungut PPNBM tadi walaupun walaupun ditanggung pemerintah, dia tetap harus bikin faktur pajak. Faktur pajak. Di keterangan faktur pajak nanti ditulis keterangannya PPNBM DTP atau ditanggung pemerintah berdasarkan atau ex-PMK 20 tahun 2001. Tahun 2021 ya. Itu. Itu. Terus Ada itunya, kalau nggak ada itu nanti suatu saat ada pemeriksaan ditagih PPNBM-nya. ditagih PPNBM-nya. Jadi harus waktu bikin faktur, pertama harus bikin faktur. Ya, bikin Yang faktur. kedua harus sesuai. Fakturnya sesuai gitu. Kalau bikin faktur tapi nggak sesuai juga ditagih. Ditagih ya. Gitu. Kodenya berapa Pak kodenya? Kode fakturnya 070. Iya, 070. betul. Tuh, sober. Kode fakturnya 070. Pastikan Bukan ya. 007 kalau Bukan 007. Itu gini. Men in Black. Nah, terus kesimpulannya mobil apa aja nih Pak berarti yang dapat insentif PPNBM nih? Nah. Supaya jelas nih teman-teman di rumah. Ini mobilnya jenisnya yang suka-suka mobil sejuta umat biasanya. Sejuta umat. Biar banyak yang menikmati Iya, gitu. betul. Kalau yang sudah punya mobil 2-3 biasanya nggak beli ini. Ini untuk mobil yang biasanya iya. Biasanya yang untuk mobil pertama kita. Gitu. Ya saya nggak begitu apa ini, tak bacain aja. Iya. Jadi untuk Toyota itu ada 6. Ada 6 jenis mobil. Jadi totalnya itu ada 21 mobil. 21 mobil. 21 jenis mobil. Jadi Gokil untuk Toyota ada 6 itu Yaris, Vios, Sienta, Avanza, Rush, dan Razor. Nah, kalau saya ada suka yang 6 Sinta. ya. Oh, Sinta Karena ada Sinta di cantik. Waskon ya. Kemudian yang kedua Daihatsu. Daihatsu Daihatsu itu ada Xenia, Grand Max, Luxio, Terios, Rocky. Saya juga suka Xenia. Namanya yang manis ya. Mobil sejuta umat ya. Sejuta umat. Kemudian Mitsubishi ada Expander Cross, ada 2 aja. Ada 2. Ini pendatang baru. Mobil 2 aja. idaman saya, sober. Expander, kapan bisa kebeli ya? Ya, sesuai dengan bodi sampean. Kalau sampean pakai Yaris ya Yaris tak terlihat. Ya. Kemudian yang keempat Ya. itu Nissan cuma 1, Livina. 1 aja Livina. Kemudian Honda ada 4 ding. Brio RS, Mobilio, BRV dan HRV. Kira-kira suka yang mana sampean? Waduh, yang mana ya? Susah kalau disuruh milih. Disuruh beli yang lebih susah lagi. Mobilio aja, Mobiliane Mas. Kemudian terakhir Suzuki ada New R3 dan XL7. Dan terakhir Wuling Convero. Ini yang made in China itu. Satu-satunya made in China. Satu-satunya made in China. Nah, ini mobil yang baru banget masuk di Indonesia khususnya ya Pak ya. Iya. Waduh, ini informasi udah banyak banget nih yang diperoleh sama sober nih di rumah. Udah dicatat belum sober? Supaya nanti giliran ada duitnya langsung nih digas beli mobil ya kan, supaya bisa jalan-jalan sama keluarga. Oke. Ini ada lagi satu. Ya, ada informasi tambahan. Jadi ini sejalan dengan kebijakan moneter untuk DP diturunkan sampai 0% nantinya. DP sampai 0%. Bayangin. Gila. Kurang hebat apa? Indonesia kita tercinta ini kan. Udah dikasih insentif, DP-nya pun 0% sober. Bisa kalau nggak punya uang buat beli nasi bungkus, bisa langsung DP. DP mobil tuh bisa. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa nyicil. Semoga bisa. Nggak bisa nyicil jadi mencicil. Ya, jangan lupa cicilannya tetap ya sober ya. Iya. Nah, aduh makasih banget nih Pak. Khususnya untuk sober di rumah, kalau semoga informasinya bermanfaat ya dan bisa berguna untuk kedepannya. Untuk sober di rumah, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosialnya KPP Pratama Mataram Barat. Dan juga tonton podcast Berugak Mabar setiap episode. Akan keluar episode setiap minggunya. Ya sobar ya. Itu aja deh Pak. Oke. Sampai jumpa dan semoga tetap sehat selalu. Tetap stabil. Sehat dan bahagia. Dadah.